Baik, salam saudaraku semua. Kita sudah tiba di Petra, di tanah Yordan ini di hari ke-9 ya. Apa hari ke-8 ya? 8 tambah berapa sekarang? Ya, pokoknya hari kesekian lah dalam persiaran kita, dan kita akan menelusuri perjalanan menuju ke situs Petra, semacam kuil. Ya. Entah itu kuil apa, penyembahan sepertinya dipersembahkan untuk dewa Zeus atau sejenis. Baik, mari kita awali hari ini, sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal Maha Kudus untuk penyertaan-Mu dalam persiaran kami. Kami sudah meninggalkan tanah Israel dan kini hari terakhir kami berada di sini untuk bersiarah bersama. Kami mohon Kau memberkati perjalanan kami hari ini menuju ke situs Petra. Semoga perjalanan ini membawa kegembiraan dan sukacita. Dan kami akan sedikit merenungkan tentang kasih-Mu, tentang jejak-jejak-Mu yang kami temukan di tanah Israel kemarin dalam perjumpaan singkat bersama ini. Dampingi kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudaraku semua, saya hanya ingin menyampaikan satu renungan kecil untuk kita. Tadi dari Yordan kita mandi di Laut Mati. Nah, mungkin juga sering sudah kita renungkan, atau mungkin Bapak Pendeta sudah pernah sampaikan juga mungkin. Kenapa disebut Laut Mati? Ya, karena dia tidak mengalir keluar, gitu kan? Dia hanya mengumpul di situ. Jadi kita bisa membunuh ekosistem kita sendiri kalau kita hanya menjadi orang yang menampung berkat tanpa menjadi penyalur berkat. Ya, Galilea itu menjadi danau yang hidup justru ketika ada sungai yang mengalir keluar, atau dia mengalirkan alirannya juga keluar, tetapi tertampung di Laut Mati, di sebuah dataran itu. Dan dia tidak kemana-mana. Begitu. Jadi saya pikir hidup kita juga akan menjadi seperti kematian kalau kita mendapat sesuatu dan kita taunya hanya mengumpul, gitu, menggenggam. Maka yang ada hanya sedikit atau mati malah. Kalau kita mau mendapat sesuatu tuh kan sepertinya tangan kita harus terbuka lebar. Tapi kalau kita genggam malah sedikit yang diperoleh, semacam itu. Maka saya menatap Laut Mati itu mau mengajarkan juga untuk kita sebuah kebijaksanaan hidup. Mari menciptakan ekosistem yang hidup. Nah, di Laut Mati tidak ada kehidupan justru karena tidak ada aliran keluar. Maka kita dalam persiaran ini, kalau kita sudah diberi, maka jangan lupa untuk berbagi. Begitu. Kalau kita sudah mendapat, jangan lupa juga untuk mempersembahkan atau memberi. Begitu ya. Jadi jangan maunya merengkuh terus, ya sampai akhirnya meledak dan mati karena berkelimpahan. Mungkin bagusnya kalau kita terlihat kurus, kering, tapi menghidupkan banyak orang daripada kelihatan subur, tetapi hanya menghidupi diri sendiri. Nah itu saya kira refleksi singkat untuk di Laut Mati, dan saya harap nanti kita pulang ke Indonesia, jangan lupa ini ya, hidup itu harus berbagi. Hidup harus berbagi. Tanpa berbagi kita semacam membunuh ekosistem hidup kita sendiri. Begitu renungan singkat untuk kita hari ini. Mari kita berjalan menelusuri tanah ini. Tempatnya indah Bapak Ibu, di kanan kiri itu ada banyak batu-batu yang dilobang. Lemparkan imajinasi kita ke 2000-an tahun lalu, 3000 tahun lalu, bagaimana masyarakat survive untuk hidup itu dengan membangun sesuatu seni begitu ya, tetapi seni dari sesuatu yang keras begitu. Batu-batu diukir, lalu mereka tinggal di dalam. Sampai sekarang juga sebagiannya masih tinggal di situ. Para gembala suku Baduin itu beberapa masih tinggal di lubang-lubang batu. Ya. Nanti kita lihat dalam keindahan itu kita juga bisa merasakan ternyata kesulitan kalau dilawan juga bisa menciptakan keindahan. Dan kita sekarang menikmati ini karena warisan perjuangan orang yang berhadapan dengan kesulitan di masa lampau. Jadi jangan putus asa dengan kesulitan, karena yang kita ubah hari ini dalam kesulitan yang kuat, itu bisa menjadi anugerah untuk orang di hari depan. Gitu. Ya, itu.
begitu, mari kita tutup renungan singkat ini dengan kembali berdoa. Allah yang Maha Kudus, buatlah hidup kami menjadi berkat. Jangan buat kami menjadi orang-orang yang tertutup bagi sesama. Semakin kami diberi, harusnya juga kami semakin banyak untuk peduli. Apa yang Engkau anugerahkan juga sebenarnya memuat tanggung jawab untuk menciptakan kehidupan, ekosistem yang hidup bagi di sekitaran kami. Bentuklah hati kami menjadi hati yang lebih lunak, mata kami menjadi mata yang lebih terbuka, dan hati kami menjadi lebih hangat terhadap kesekitaran, sehingga di sekitar kami menjadi tumbuh, subur, dan segar, justru karena kami mau berbagi, bukan hanya sekedar menyimpan untuk diri sendiri. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkat-Mu Allah tercurah atas kami hari ini dan sepanjang malam hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.